Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Pak B berdoa semoga netizen semakin tambah sehat, tambah bahagia, dan semakin semangat dalam menggapai sebuah cita-cita. Kali ini Pak B akan membahas seputar investasi emas, yaitu waktu yang tepat untuk membeli emas, kapan waktu yang tepat, seperti apa dan bagaimana. Mari kita bahas di sesi ini. Tapi jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, dan komen, karena semuanya gratis dan Pak B semakin bermanfaat untuk membuat konten. Oke, kita mulai. Yang pertama, Pak B pasti sampaikan investasi itu apa gitu ya, biar kita frekuensinya sama, cara berpikirnya sama, yaitu membeli suatu produk, apapun produknya, untuk berharap di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, itu menghasilkan pemasukan berupa capital gain atau mungkin sewa gitu ya. Kalau sewa itu berarti pendapatan pasif di waktu yang akan datang setelah kita tentukan tujuannya. Jadi itu yang pertama kita pahami. Jadi investasi itu nanti akan berteman dengan waktu. Semakin panjang waktunya semakin baik, tidak jangka pendek. Contoh misalnya emas, itu kan jangka panjang. Kalau paling minimal ya 3-5 tahun kita akan bisa menilai naik atau turun. Tapi kalau maksimal ya 10-15 tahun, nanti akan sangat maksimal. Kalau misalnya dulu kita investasi di tahun 2015 misalnya, sekarang adalah puncak-puncaknya hasilnya kan gitu. Setelah 10 tahun mungkin dari dulu adalah harganya 700.000, sekarang sudah jadi 1.500.000, atau dulu 500.000 sekarang sudah jadi 1.500.000. Oke, waktu yang tepat untuk membeli emas yang pertama adalah saat harga emas sedang turun. Nah, itu semua orang juga tahu, Pak. Iya, tapi kan untuk mengetahui emas harganya turun itu kan harus mengikuti pola, atau harus melihat di situs-situs yang resmi, bukan kata orang. Jadi di situs yang resmi ini adalah emas batangan ya, karena kita ngomongnya investasi. Pak, kalau emas perhiasan itu banyak di toko-toko emas itu banyak. Jadi tinggal tanya aja harganya berapa kan. Kalau ini di situs resmi bisa Antam, bisa Pegadaian, bisa logamulia.com dan sebagainya. Terus yang kedua itu menggunakan strategi dollar cost averaging atau DCA, yaitu membeli emas secara rutin dalam jumlah tetap. Misal berapapun harganya, itu kita membeli 1 gram, mau 1,5, 1,6, 1,4, 1,7, mungkin besok sampai 2 juta. Itu kita terus membeli secara rutin, katakanlah 1 bulan 1 kali, terus sampai di tujuan atau titik akhirnya. Itu kita bisa membandingkan, bisa yang ini paling rendah, yang ini paling tinggi. Ketika disejajarkan kita mendapatkan harga yang tinggi. Ini adalah strategi untuk menghindari fluktuasi harga, sehingga kita tidak beli di kemahalan dan kemurahan. Jadi enggak, jadi berimbang, kadang mahal, kadang murah, kadang mahal, kadang murah, terus seperti itu sampai tujuan kita tercapai. Yang ketiga, saat memiliki dana lebih itu ya uang dingin ya, itu jadi bisanya misal dapat bonus, misal dapat THR, atau dapat apalah pekerjaan sampingan dan sebagainya, itu namanya bonus. Sehingga ini uang dingin. Karena apa? Ingat, emas digunakan untuk jangka panjang, jadi bisa 3-5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun. Itu uang itu tidak digunakan. Bahkan yang mengatakan beli, simpan, lupakan, sampai di titik di mana kita tetapkan, Pak, nanti 10 tahun akan saya ambil, Pak, nanti 5 tahun akan saya ambil, Pak, nanti 15 tahun, Pak, dari hari ini misalnya. Yang keempat, mempertimbangkan faktor makroekonomi. Ya, ini keadaan geopolitik dunia seperti saat ini, ketidakpastian ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya. Karena ini adalah lindung nilai ya. Tadi Pak B sering mengatakan lindung nilai atau tameng dari serangan inflasi. Inflasi itu kita tidur pun tetap inflasi. Misal kita inflasinya itu 10%, misal
Berarti kalau kita hari ini punya uang 10 juta, tahun depan jadi nilai nominalnya menjadi nilai kemampuan daya belinya menjadi 9 juta. Tanpa kita sadari, tanpa kita apa-apakan, tanpa kita berbuat apa-apa, niscaya inflasi itu akan terjadi. Yang kelima adalah awal tahun atau akhir tahun. Itu biasanya seperti itu siklusnya ya, awal tahun atau akhir tahun. Januari, Februari, November, Desember. Tapi mungkin tahun ini dan kemarin itu agak spesial ya, karena tahun ini di awal tahun justru malah nilainya sangat tinggi. Ketika Pak Bim buat konten itu nilainya sangat tinggi. Jadi ya itu, makanya kan pergerakan itu kan harus kita ikuti. Tapi tidak tiap hari memplototi, karena kita bukan dagang emas, bukan ya, beda kalau kita dagang emas itu kan ketika harga rendah kita beli, harga tinggi kita jual, terus seperti itu siklusnya. Terus saat terjadi koreksi pasar, jadi ketika pasar saham atau aset yang lainnya terkoreksi, biasanya ini emas juga mengikuti pola itu, dan itu keadaannya biasanya harganya terkoreksi atau rendah. Jadi hal-hal yang seperti ini kan, Pak, ada yang mengatakan nggak perlu ilmu Pak, beli ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mantap di toko, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, sudah selesai tanpa memikirkan itu. Tapi kan ketika kita uangnya itu hanya sedikit, terus tidak tiap bulan atau tidak rutin punya, kan paling baik kan ketika kita beli itu kan di harga yang murah. Dan terakhir, memperhatikan siklus musiman. Nah ini ada beberapa negara itu yang memang dalam rangka upacara apapun, keagamaan atau tahun baru atau apa, itu biasanya membeli emas yang sangat banyak. Contoh India, Cina, ada tahun baru untuk koin dan sebagainya, untuk pemberian hadiah dan sebagainya, itu mempengaruhi harga emas. Sehingga ketika pada saat banyak yang beli, biasanya harga emasnya itu cenderung naik, karena antara permintaan dengan penawaran itu tinggi. Penawaran ya seperti hukum ekonomi ya. Jadi ketika permintaannya rendah, penawaran tinggi, naik. Ketika balik berarti turun. Atau standar berarti permintaan dan penawaran itu seimbang. Hal-hal seperti ini perlu kita ketahui. Makanya adanya edukasi. Jadi investasi yang paling hebat adalah investasi terhadap diri kita sendiri. Terhadap diri kita sendiri. Dan nanti akan action kepada aset apa yang kita kuasai. Tapi kuasai tentang emas, Pak akan fokus pada investasi emas, dan juga kuasai tentang properti ya hanya fokus pada properti, sudah itu saja. Yang lain-lainnya hanya mungkin kalaupun mau coba-coba ya hanya sedikit saja untuk belajar. Jadi kalaupun misalnya tidak berhasil, ya itu adalah biaya belajar. Seperti itu, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan, sampai tujuannya tercapai. Semoga menginspirasi, semoga mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.